Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bagi umat muslim, amalan yang pertama kali yang akan dihisab pada hari kiamat adalah salat. Ini menunjukkan betapa pentingnya ibadah yang dilakukan 5 kali dalam sehari itu. Di dalam Al-Quran ada banyak ayat yang memerintahkan kita untuk selalu mendirikan salat. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya pertama kali yang dihisab, ditanya dan diminta pertanggungjawaban dari segenap amalan seorang hamba di hari kiamat kelak adalah salatnya. Bila salatnya baik, maka beruntunglah ia, dan bila mana salatnya rusak, sungguh kerugian menimpanya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Namun, seperti kita lihat, di zaman yang serba modern ini, tampaknya perkara salat sering disepelekan. Mereka dengan mudah meninggalkan salat. Lantas siapa saja 5 golongan manusia yang rajin salat tetapi masuk neraka? Yang pertama, salat tetapi percaya dukun. Orang yang salat tetapi ia percaya dengan dukun, maka ia akan masuk neraka. Seperti kita ketahui, dukun adalah orang yang mengaku bahawa dirinya mengetahui perkara-perkara gaib dan tersembunyi. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim, orang yang percaya kepada dukun maka salatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Selain itu, percaya dengan dukun adalah termasuk dalam kategori dosa besar. Karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang Maha mengetahui segala sesuatu. Percaya kepada dukun juga dapat dikategorikan sebagai perbuatan musyrik, karena dukun itu adalah orang yang bersekutu dengan bangsa jin. Dan jika kita mempercayainya, maka kita akan terkena dosa syirik. Untuk itu, apabila ada orang yang salat tetapi mempercayai dukun, benda pusaka dan sejenisnya, maka ia akan terancam dosa yang sangat besar. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mendatangi tukang amal atau dukun kemudian ia membenarkan apa yang dikatakannya itu, maka sesungguhnya ia telah ingkar terhadap apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Yang kedua, salat tetapi suka bergunjing keburukan orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apakah yang memasukkan kamu ke dalam sakar, yaitu neraka? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang yang mengerjakan salat, dan kami tidak pula memberi makan orang miskin, dan adalah kami membicarakan yang batil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya, dan adalah kami mendustakan hari pembalasan hingga datang kepada kami kematian. Maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat dan orang-orang yang memberikan syafaat. Quran Surah Al-Mudaththir ayat 42-48. Di dalam ayat ini,
Dapat disimpulkan bahwa penyebab orang masuk neraka adalah karena suka membicarakan keburukan orang lain. Orang yang mendirikan salat tetapi suka membicarakan kejelekan orang lain, maka ia akan ditempatkan di dalam neraka sakar. Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk membicarakan aib orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka kecurigaan, karena sebagian dari purbasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang." Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Yang ketiga, salat tetapi mengabaikan anak yatim. Orang-orang yang salat tetapi mengabaikan anak yatim adalah termasuk dalam golongan orang-orang yang mendustakan agama. Hal ini sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa orang-orang yang mendustakan agama dan hari pembalasan, selain mereka suka menghardik anak yatim dan tidak mau memberi makan orang miskin, mereka juga dihinggapi penyakit ria. Quran Surah Al-Ma'un ayat 4-7. Dari ayat ini dapat disimpulkan bahwa orang yang salat tetapi tidak mau menolong orang miskin adalah orang-orang yang celaka. Sehingga sekalipun ia ahli ibadah, maka ia juga dapat masuk neraka karena ia menyia-nyiakan anak yatim. Yang keempat, salat tetapi suka berdusta. Berdusta merupakan salah satu dosa besar dan diancam siksa yang pedih di akhirat kelak. Di zaman seperti ini, kebohongan tampaknya sudah menjadi suatu kebiasaan di kalangan masyarakat. Padahal sekecil apapun sebuah kebohongan akan tetap dianggap sebagai dosa besar. Meskipun ada seseorang yang rajin salat dan beribadah, namun apabila lisannya suka berbohong, maka salat dan ibadahnya akan sia-sia semata karena kebohongannya itu akan menghapus amal-amalnya. Dan apabila ia mati dalam keadaan tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sesungguhnya yang mengada-ngadakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang yang pendusta." Quran Surah An-Nahl ayat 105. Dari ayat ini dapat disimpulkan bahwa berbohong menunjukkan salah satu ciri dari golongan orang-orang yang munafik. Untuk itulah mengapa kita sebagai umat Islam harus menjauhi yang namanya perbuatan dusta, karena itu dapat mengsengsarakan kita baik di dunia dan di akhirat kelak. Yang kelima, salat tetapi minum minuman keras. Hal ini sering kita jumpai di kalangan masyarakat. Banyak sekali orang yang melakukan salat tetapi suka meminum minuman keras. Inilah akibatnya apabila menganggap salat hanya sebagai sebuah rutinitas semata, sehingga dalam melaksanakannya tidak dibarengi dengan hati yang ikhlas. Minuman keras adalah segala jenis minuman yang memabukkan, dan minuman semacam ini sangat dilarang oleh agama Islam. Kebanyakan orang yang salat belum tentu bisa terhindar dari minuman keras. Rasulullah SAW sendiri mengatakan bahwa setiap minuman keras itu adalah induk dari segala macam kejahatan. Bahkan Rasulullah SAW juga melarang setiap muslim untuk mendekati khamar, apalagi meminumnya. Baik sedikit atau banyak, khamar adalah barang haram yang tidak boleh diminum oleh orang yang beragama Islam. Rasulullah SAW juga melaknat orang-orang yang berhubungan dengan minuman keras, yaitu khamar. Untuk itu, sebagai umat Islam, wajib hukumnya untuk menghindari khamar dan menjauhinya. Dan segeralah bertaubat apabila pernah meminumnya,
karena meskipun salatnya rajin, tetapi apabila suka meminum khamar, maka neraka akan menjadi tempat kembalinya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa meminum khamar, pasti Allah memberi minum kepadanya dari air panas neraka Jahannam. Hadis riwayat Al-Bazzar. Demikianlah yang dapat saya bagikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.